Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di video kali ini, kami dari kelompok 3 Manajemen Operasional akan membahas tentang tema lokasi yang strategis. Baiklah, untuk pembahasan yang pertama dibahas oleh saudara saya, Sulfanul. Pembahasan pertama yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi strategis lokasi. Yang pertama yaitu produktivitas tenaga kerja. Di saat memutuskan sebuah lokasi, manajemen mungkin tergiur dengan tingkat upah yang rendah pada suatu daerah. Walaupun demikian, tingkat upah merupakan satu-satunya pertimbangan yang dapat dilakukan. Karyawan yang tidak terlatih, memiliki tingkat pendidikan yang rendah, atau kebiasaan kerja yang buruk bukan hal yang baik bagi perusahaan meskipun upahnya rendah. Itu resiko nilai tukar dan mata uang. Walaupun tingkat buruh dan produktivitas dapat membuat sebuah negara terlihat ekonomis, tingkat nilai tukar yang tidak menguntungkan dapat menghilangkan penghematan yang telah dilakukan. Terkadang perusahaan dapat mengambil keuntungan dari nilai tukar yang menguntungkan, dapat memindahkan lokasi atau ekspor produknya ke negara asing. Walaupun demikian, nilai mata uang di hampir semua negara secara terus-menerus berfluktuasi. Ketiga yaitu biaya. Biaya lokasi dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu biaya nyata yang dapat dihitung. Yang kedua yaitu biaya yang tidak nyata, yaitu biaya yang tidak dapat dihitung. Biaya nyata atau tangible cost adalah biaya yang langsung dapat dikenali dan dapat dihitung secara tepat. Biaya nyata meliputi biaya layanan seperti listrik dan air, tenaga kerja, bahan mentah, pajak, penyusutan, dan biaya-biaya lain yang dapat dikenali oleh Departemen Keuangan dan pihak manajemen. Yang keempat yaitu sikap. Sikap merupakan respon semua elemen yang terlibat dalam penetapan sebelum lokasi ditetapkan. Elemen-elemen yang terlibat tersebut meliputi respon masyarakat, respon pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lain-lain. Sikap karyawan mungkin berbeda dengan negara lain, daerah dengan daerah, dan kota kecil dan kota besar. Pandangan karyawan yang mengenai proses regenerasi karyawan, serikat pekerja, dan tingkat kehadiran, kesemuanya merupakan faktor yang berkaitan. Yang kelima yaitu kedekatan kepada pasar. Bagi perusahaan sangat pentinglah untuk berada di lokasi yang dekat dengan pelanggan, terutama organisasi jasa seperti toko obat, restoran, kantor pos yang mendapati bahwa kedekatan dengan pasar merupakan faktor lokasi yang sangat penting. Yang keenam yaitu kedekatan dengan pemasok. Perusahaan menetapkan diri dengan bahan mentah dan pemasok disebabkan oleh barang-barang yang mudah menjadi rusak, biaya transportasi, atau jumlah produk yang sangat banyak. Perusahaan yang bergantung kepada input yang berupa bahan mentah yang berjumlah sangat banyak, seperti produsen baja yang menggunakan batu bara dan biji besi. Yang ketujuh yaitu kedekatan dengan pesaing. Mungkin secara mengagetkan, perusahaan juga senang dekat dengan pesaingnya. Disebut sebagai clustering, sering terjadi bila sumber daya utama ditemukan di daerah tersebut. Sumber daya ini meliputi yaitu sumber daya alam, informasi, dan modal proyek, dan juga Selanjutnya yang dibahas oleh saya yaitu tentang metode pemilihan lokasi. Ada 3 metode pemilihan lokasi, yaitu yang pertama metode pemeringkatan atau rating. Pada metode ini kita akan menghadapi beberapa alternatif lokasi, maka kita harus mempertimbangkan setiap aspek yang ada dan mempertimbangkan
Dan untuk indikator yang bersifat kuantitatif, misalnya yaitu yang pertama harga tanah, biaya konstruksi, harga bahan baku, dan bahan penolong upah buruh. Indikator lokasi yang bersifat kualitatif, misalnya diberikan beberapa indeks nilai, yaitu yang pertama baik sekali, bobotnya itu ada 5, lalu baik, bobotnya itu 4, netral, bobotnya 3, tidak baik, bobotnya itu 2, dan sangat tidak baik, bobotnya itu 1. Lalu untuk metode yang kedua itu ialah metode pusat titik berat. Metode ini berangkat dari asumsi biaya angkutan bahan sama besarnya per unit dengan angkatan atas keluaran yang dihasilkan, dan tidak ada tambahan atas biaya angkutan volume, pengiriman keluaran, dan atau penerimaan masukan yang tidak memenuhi kapasitas sarana angkutan yang bersangkutan. Metode ini juga cocok diterapkan untuk melakukan pemilihan lokasi tunggal dari pabrik yang akan didirikan dengan mempertimbangkan sumber bahan bahannya. Lalu berikutnya ialah metode transportasi. Metode transportasi ini adalah bentuk khusus dari program linear yang dirancang untuk mendistribusikan produk dari beberapa sumber ke beberapa daerah pemasaran dengan biaya distribusi yang minimum dan kontribusi yang maksimum. Anggapan yang dipakai dalam transportasi ada 4, yaitu yang pertama, terdapat sejumlah sumber yang dapat dialokasikan dengan kuantitas tertentu. Lalu yang kedua itu terdapat sejumlah tujuan yang memerlukan pasokan dari sumber yang ada. Yang ketiga, unit yang didistribusikan adalah homogen, dan yang keempat itu biaya transportasi total. Lalu untuk pembahasan selanjutnya, strategi lokasi pada industri jasa akan dibahas oleh strategi lokasi pada industri jasa. Analisis lokasi di sektor industri berfokus pada meminimalisasi biaya, sementara fokus pada sektor jasa ditujukan untuk memaksimalkan pendapatan. Hal ini disebabkan perusahaan mendapati biaya cenderung sangat berbeda di antara lokasi-lokasi yang berbeda, sementara perusahaan jasa mendapati lokasi lebih berdampak terhadap pendapatan daripada biaya. Oleh karena itu, bagi perusahaan jasa, lokasi yang spesifik mempengaruhi pendapatan daripada mempengaruhi pendapatan dan biaya. Hal ini berarti fokus lokasi bagi perusahaan jasa seharusnya pada pendapatan, volume bisnis dan pendapatannya. Terdapat 8 komponen utama volume dan pendapatan perusahaan jasa. 1. Membeli. 1. Daya beli di wilayah yang dapat menarik pelanggan. 2. Kesesuaian antara jasa dan citra perusahaan dengan demografi wilayah yang dapat menarik pelanggan. 3. Persaingan di wilayah tersebut. 4. Kualitas persaingan. 5. Keunikan lokasi perusahaan dan pesaing dengan kualitas, fisik, fasilitas, dan yang sesuai kebijakan operasional perusahaan. 8. Kualitas manajemen. D. Tujuan strategi lokasi. Penentuan lokasi yang tepat akan mempengaruhi kemampuan perusahaan dalam hal antara lain yaitu 1. Melayani konsumen dengan memuaskan. 2. Mendapatkan bahan mentah kontinu, harga layak atau memuaskan. 3. Mendapatkan tenaga kerja yang cukup. 4. Memungkinkan perluasan perusahaan kemudian hari. Baik, sekian dari penjelasan di video kali ini. Semoga teman-teman yang melihat video dapat menambah ilmu dan pengetahuannya. Terima kasih.